Jadi di masa karantina ini ada satu target yang berhasil tercapai ya sama kamu. Yaitu adalah namatin film-filmnya Bong Joon-ho. Jadi menarik nih ngomongin Bong Joon-ho karena terakhir dia menang secara internasional, secara dunia diakui gitu di Oscar tahun lalu ya. Nggak tahun lalu, tahun ini, sorry. Tapi filmnya emang tahun lalu. Tapi so far setelah kamu nonton 7 film panjangnya Bong Joon-ho gimana? Kita nonton yang disutradarin sama dia doang ya? Bener, dan film panjang ya. Karena dia juga ngedirect beberapa film pendek dan omnibus gitu. Cuman ya kita ngomongin film panjangnya aja gitu. Ada 7-nya menarik. Dari 7 sih aku rasa nggak ada yang jelek loh, beda-beda gitu. Ada yang bagus banget, ada yang bagus, ada yang benar. Jadi nggak ada yang meh gitu. Iya sih, mungkin mehnya dia tetap menghibur sih kalau kata aku ya. Dan kadang-kadang hampir semua filmnya selalu ada lucunya sih. Kalau kata aku ya, selalu ada humor gitu dia itu. Even di Parasite yang terakhir pun itu kan kayak setengah film kayak lucu aja gitu. Gimana kalau kita meranking aja film-film Bong Joon-ho dari awal dia berkarir, asik. Baik. Bikin film panjang pertama kali di tahun 2000 ya. Dengan judul Barking Dogs Never Bite. Drama komedi yang mungkin tragis. Ini mungkin cikal bakal Parasite kali ya. Menarik karena cuma nyeritain satu karakter utama yang nggak tahan sama suara gonggongan anjing gitu. Di apartemen ya. Dan dia berusaha untuk melenyapkan si anjing itu gitu. Tapi dari situ jadi merentet kemana-mana gitu ya. Itu kayak sesimpel itu gitu. Sebenarnya simpel banget sih. Simpel banget. Kayaknya ini film dia yang paling simpel nggak sih? Iya benar. Antara semuanya yang paling gampang diikutin gitu, paling sederhana juga kan? Iya benar. Dan settingnya juga sangat friendly gitu ya. Karena di apartemen. Dan karakter-karakternya beberapa menarik gitu. Ada si karakter utama kita itu gitu ya, yang kayak calon profesor gitu ya di kampus. Terus ada sahabatnya, tukang maintenance di apartemen ya. Ini yang mainnya Baedona ya. Ini kalau kalian nonton apa, Kingdom kali ya? Kingdom ya. Pasti tahu lah. Ini bener-bener artis pertama yang Bong Joon-ho ajak kerjasama sampai akhirnya sekarang juga udah punya jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ada pas security. Iya, yang suka makan daging anjing. Itu tuh kayak absurd gitu. Ada ciri khasnya dan punya ceritanya masing-masing gitu. Tapi ujung-ujungnya berkaitan Iya, tapi ujung-ujungnya berkaitan gitu. Makanya ini tuh lucu sih emang. Tapi ya itu tragis gitu. Karena ternyata lucunya di sini tuh ya lebih karena lucu ngetawain hidup sih. Di sini kan si Baedona kan pengen banget masuk TV kan. Terus keluarga udah nonton, tapi ternyata nggak jadi masuk. Tapi akhirnya diwujudkan sama Bong Joon-ho di film selanjutnya. Di The Host ya. Iya benar-benar. Dia jadi pemanah gitu. Pemanah ditonton sama keluarga. Gitu, ya. Biasanya film pertama seorang sutradara itu membuktikan gitu. Dia itu biasanya mau bikin film kayak gimana gitu ke depannya. Nah Bong Joon-ho itu ya kayak ngeliatin gitu film pertamanya itu emang beda sih, unik. Walaupun aku baca film pertamanya ini emang flop katanya, nggak laku. Cuman 100.000 nonton. Tapi wajar sih, maksudnya kayak susah loh nonton film ini tuh kalau misalkan kamu penonton yang bener-bener penonton kasual aja gitu, yang belum tahu pengen nonton apa gitu, pengen cari hiburan. Iya, maksudnya kayak. Iya. Tapi emang kayak bener film ini tuh kayak mungkin nggak cocok sih kalau buat penonton yang biasa banget. Maksudnya biasa di sini tuh orang yang pengen nonton cari hiburan gitu. Pace-nya juga emang terbilang lambat sih, maksudnya nggak terlalu fast pace banget gitu kayak Snowpiercer misalkan, nggak kayak gitu kan. Ini tuh emang bener-bener kayak kita diajak kenalan sama semua karakternya gitu sampai akhirnya berhubungan dan ya runyam gitu ya di akhir gitu. Tapi at least ada endingnya gitu. Itu cukup menarik sih. Tapi endingnya tuh selalu gitu ya film-film Bong Joon-ho. Kadang tidak satisfying gitu. Nggak ada yang happy ending nggak sih? Bukan happy ending kali ya, mungkin lebih ke realita hidup gitu. Iya, bener. Mungkin kayak ya hidup kan nggak selamanya happy, nggak selamanya sedih gitu ya. Ya terserah lu sih mau ngelihatnya kayak gimana. Aku kasih ABC ya? Ya terserah kamu ngasih E, tapi apakah layak? Asik. Aku B. Aku suka sih. Aku juga B sih. Sebagai film pertama, impresinya bagus sih sebenarnya. Walaupun mungkin bukan untuk semua orang, bener sih. Jadi setelah Barking Dogs Never Bite, baru nih ke film yang mungkin orang paling tahu Bong Joon-ho dari sini, Memories of Murder. Wow. Iya, secara tidak langsung mungkin ini adalah film pertama yang orang-orang tahu ya. Dulu juga taunya pertama dari film ini gitu. Tapi Memories of Murder ini ngeliatin lagi kalau Bong Joon-ho bisa bikin film yang ngajak kita ketawa ada gitu ya. Tapi
tragis juga di akhir ya. Tragis. Iya benar. Tragis. Super tragis ya. Beberapa detektif yang lagi mencari serial killer ya di kota kecil mereka itu. Dan ini kisah nyata. Iya benar. Berdasarkan kisah nyata ya Berdasarkan katanya. kisah nyata. Aku nggak tahu ya kalau nonton filmnya Bong Joon-ho itu entah kenapa yang paling aku suka semua ceritanya. Lalu Benar. karakternya udah itu deh. Iya. Itu selalu deh kayaknya di setiap Iya. filmnya itu. Pertama kali ya kolaborasi sama siapa? Si Song Kang Ho Oh. yang jadi bapak di Parasite ya. Iya. Iya benar. Jadi udah jauh dari tahun 2003 sih. Tapi emang karakternya menarik sih. Di sini tuh kayak diliatin beberapa tipe polisi gitu ya. Iya benar-benar. Yang satu masa bodoh, yang satu penuh kekerasan, yang satu emang sangat analitik gitu. Jadi mencari tahu gitu ya. Detektif beneran lah. Detektif beneran gitu. Jadi kayak menarik aja gitu kita ngegali gimana caranya 3 orang yang bertolak belakang ini bisa menguak gitu ya satu kasus pembunuhan yang sebenarnya pembunuhnya tuh udah ada di depan mata gitu. Cuman gimana caranya gitu ya. Karena bukti-buktinya kan kurang. Iya benar. Mungkin momen yang terbaik di film ini yang pas dia balik lagi ke hutan bekas TKP pertama lah. Nah ya itu sih, itu the best. Kita udah juga mikir. Iya itu udah momen terbaik banget. Maksudnya si Song Kang Ho balik, terus ada orang ngumpet. Terus ternyata dari jauh itu detektif temannya yang lagi nyelidik juga. Terus ada orang lagi ngumpet lagi. Anjir. Terus di situ nanti ada lagi yang datang. Dia melakukan hal yang tidak di TKP. Jadi gimana orang nggak curiga ya? Iya. Gitu. Terus ya udah kabur lah dia. Bener. Terus harus nyari di pabrik yang Iya. baju semua. Anjir itu edan sih. Itu edan itu. Dan kita tuh berharap di situ tuh lu ketemu Iya. gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Setiap dia menginterogasi calon pembunuh apa? Tersangka lah. Itu selalu ada kekerasan Iya, gitu. iya. Itu tuh miris banget deh. Kekerasan dan si tersangka selalu dipaksa Iya, supaya dia dibilang melakukan itu gitu. Iya Sadis sih. itu. Mungkin diambil dari apa ya? Mungkin emang terinspirasi juga kali ya. Apakah itu gambaran polisi-polisi Korea saat itu gitu ya? Nggak tahu juga ya. Jadi Serem kayak tahu, asli. jadi kayak semuanya harus dihajar dulu, Iya, diapa dulu. ditelanjangin, Iya. disuruh jongkok gitu. Ngeri banget. Sebenarnya endingnya sangat master sih kata aku karena ya udah ini tuh kehidupan cuy gitu ya. Tidak semua kasus bisa kamu selesaikan gitu. Itu tuh kayak menohok banget sih emang. Dan lucunya di cerita ini dia masih sempet ngomongin karma gitu ya. Kan detektifnya yang suka nendang. Oh iya. Terus Sampai pakai ini sepatunya pakai pelapis gitu loh biar darahnya nggak kena sepatu. Mungkin itu kayak pengen ngasih tahu sih, karma akan datang kali ya, apapun itu. Mungkin dari sisi detektif itu, dari sisi pembunuh, ya lu nanti juga pasti bakal kena. Kan akhirnya katanya kalau nggak salah, tahun 2019 tuh ketangkep yang aslinya. Kan itu lepas lama. Iya, tapi... Karena film ini tuh tahun 86. Iya. Berapa tahun? Settingnya 30 ya. tahun loh. Ya mungkin itu kayak gambaran aja ya, karma will come gitu ya. Jadi lu mau jahat pasti nanti lu dapet gitu di akhir gitu. Justru si pembunuhnya ini ketangkep bukan karena kasusnya Iya. lama. Jadi di 2019 tuh dia ditangkep karena dia memperkosa dan membunuh iparnya sendiri. Pas dicek DNA-nya ternyata sama-sama yang dulu. Gila ya. Edan. Setelah 30 tahun. Iya. Tapi merinding sih yang pas adegan endingnya, yang pas si Song Kang Ho balik lagi ke TKP awal gitu ya, yang dia udah nggak jadi polisi. Iya. Terus ngelihat, terus ada anak kecil, ngapain lihat situ? Enggak, cuman mau nginget masa lalu. Orang yang kemarin juga datang gitu. Anjir, itu tuh kayak sebel banget. Kayak lu tuh kayak udah anjir gitu. Maksudnya lu udah melupakan semua kasus ini gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong gitu di depan muka lu tuh kayak buset. Bahkan kan kayak yang kamu bilang, endingnya kan dia ngeliatin ke kamera gitu Iya, jadi kayak pengen ngelihat si pelakunya kali ya. Aku sih ini film dia the best menurut Wih, aku. Suka, aku kasih A+. A+ ya, buset. Aku A lah. Kita ke 2006, film ketiga Bong Joon-ho yaitu The Host. Iya. Di sini nih, Bong Joon-ho kayak mencoba sesuatu yang baru ya. Karena dia mungkin emang seneng bikin film drama keluarga, tapi di sini ada unsur monster sekarang ditambahin. Iya. Dan humornya masih tetap ada juga, lucu gitu. Lagi-lagi si bapak tersayang main. Iya, Song Kang Ho main lagi di sini gitu ya. Jadi seorang bapak pemilik kios gitu ya, yang mencari anaknya yang ternyata disekap sama monster itu ya, ikan mutan, gak ngerti, pokoknya kena limbah ceritanya kan di awal ya. Iya, itu yang bagian awal yang ada
dokter buang formal Iya. itu ternyata beneran. Oh gitu. Di Februari ada kasus seperti itu, tapi yang nggak jadi mutan. Iya. Jadi itu beneran ada. Menarik tuh, berarti itu emang kayak isu sosial yang pengen disentil kali ya. Terus dijadiin film. Film ini tuh ngeliatin kalau Bong Joon-ho tuh selalu bikin kayak apa ya, sebuah keluarga yang dinamikanya menarik gitu kan. Ini keluarga juga kan ngomonginnya gitu ya. Si Song Kang-ho sama anaknya gitu dan lain-lain gitu, kerjasama gitu. Itu tuh kayak seru aja dia kalau bikin karakter-karakter yang ensemble gitu. Semuanya itu punya ciri khas gitu. Walaupun mungkin di sini Baedona nggak begitu kelihatan kontribusinya sampai di akhir banget ya. Karena kita tuh kayak menunggu-nunggu dia tuh ngapain sih, kan dia pemanah gitu ya. Cukup menghibur aja sih kalau kata aku. Kalau dari segi cerita sih nggak ada yang begitu wow sih. Kalau dibandingin beberapa film yang dulu ya, gitu sih. Biarpun Quentin Tarantino ngasih ini 20 besar di film terbaiknya dia, tapi ini jadi film yang paling kurang aku suka di antara 7. Iya. Film favoritnya Quentin ya. Kan kalau nggak salah Bong Joon-ho bilang pas di Oscar kemarin, terima kasih Quentin yang selalu nontonin film-film saya. Jadi film saya dilihat semua orang gitu ya. Salah satunya film ini sih. Tapi bukan berarti jelek. Kalian harus cobain tonton. The Host itu kalau nggak salah dari Netflix. Bisa dicek. Terkurang aku sukanya aja B-. Asik. B- ya berarti kamu. C lah, C pas kalau aku. C, oke. C pas ya. Jadi kita lanjut aja ke tahun 2009. Dimana dia bikin film Mother. Wah. Mungkin ini film Bong Joon-ho yang menarik dan paling emosional, asik ya dari semua. Di awal sih diceritain anaknya itu gimana dia keterbelakangan, tapi jujur, tapi pelupa, tapi kalau dia diledekin ngamuknya heboh gitu. Awalnya kayak gitu, jadi kita tuh kayak oh ya udah agak kenal dari ibunya ya, diceritain gimana dia melindungi anaknya. Iya benar. Sayang banget gitu sama anaknya, minum obat lah apa gitu-gitu. Sampai akhirnya anaknya dituduh melakukan pembunuhan ya. Yang mungkin kita sebagian besar bakal percaya nggak mungkin lah dia melakukan pembunuhan. Ya, kan dia. Iya, ibaratnya maksudnya. dia tuh anak baik banget. Mungkin ngingetin sama itu Miracle in Cell nomor 7. Iya kan? Karakter-karakter yang keterbelakangan tapi dituduh melakukan pembunuhan gitu ya. Dan kita tahu itu. Iya, dan kita dipaksa untuk percaya nggak lu gitu ya. Nah, di sini Bong Joon-ho bisa bikin hal yang kayak gitu tuh jadi benar-benar intens banget gitu. Ngajak kita buat percaya dulu dari sisi si ibu, gila. Karena ibunya yakin banget kan. Iya. Dia bukan pembunuhnya dan ibunya nyari tahu. Dari mulai temennya yang brutal itu, temen yang berandalan, dia curiga di situ di awal. Gila sih, tapi maksudnya di sini dilihatin bakal sejauh apa gitu ya seorang ibu mau melindungi anaknya gitu ya. Nah, di situ sih bagusnya gitu. Yang aku inget sih di film ini tuh ada adegan karakter teman anaknya nendang spion mobil. Terus dia ngikutin tapi nggak kena anjir. Dan itu ada di film Barking Dogs Never Bite ya. Iya. Jadi mungkin Bang Joon pengen ngulang aja lah tendang spion mobil sampai copot. Tapi film ini bukti juga dia bisa bikin pembunuhnya itu semisterius itu gitu. Semisterius Memories of Murder gitu. Ya kan? Kita kayak diajak ke satu clue, oh bener nih di sini, terus ternyata oh bukan, ini nih yang ini, kesini dulu, oh ternyata bukan, sampai di akhirnya bam, kamu akan frustasi. Itu hebatnya dia sih, bisa ngedrive karakter kayak gitu di film. Lagi-lagi cerita dan karakter selalu. Benar. Coba kalau bukan itu karakternya gitu. Kalau nggak salah juga aku baca si Bong Joon-ho emang ngedeketin si aktris yang jadi si ibu ini udah lama katanya. Jadi kayak dia tuh emang pengen bikin film ini sebelum The Host gitu. Jadi kayak pengen si aktris ini yang main karena dia tahu gitu. Dari situ bisa bagus. Dan ternyata emang oke sih si ibunya. Kamu tau gak yang di opening scene yang ibunya nari-nari di sawah? Jadi ibunya itu kan nari-nari, itu si Bong Joon-ho juga nari-nari di belakangnya supaya ibunya nggak nervous. Dia bareng beneran nari, gemes banget. Jangan-jangan semuanya juga nari, cast dan kru ya di belakang. Tatapan matanya itu loh, yakin kalau anak gua nggak bersalah, gila. Tapi di akhir itu ya bener-bener sakit hati sih kayaknya, patah hati sih kalau nonton. Jadi kayak aduh gimana ya, gue udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu, udahlah sikat anjir. Antara dia mau kejujuran itu ada atau dia mau tetap nyelamatin anaknya itu gila. Gila. Mengoyak-ngoyak emosi ya. Mother ini kayaknya paling
cocok kalau dikasih A++. Asik. Aku juga upload. Iya. Setelah Mother di tahun 2013, Bong Joon-ho bikin film berbahasa Inggris nih. Pertama, Snowpiercer. Ini mungkin salah satu film science fiction favorit aku sih. Dari beberapa film sci-fi gitu yang aku tonton, ini termasuk yang oke banget. Ini adaptasi sih sebenarnya dari komik Prancis gitu, lupa lah. Menarik sih ngeliat ini. Dulu nonton ini inget banget aku screeningnya di Blitz Megaplex. Dulu masih Blitz Megaplex ya, belum Di Segivi. Bandung? Enggak, di Jakarta. Aku ke Jakarta dan pagi-pagi nontonnya asli. Oh. Dan terpukau gitu, dan pas di Bandung nonton lagi, ngajakin temen. Chris Evans, terus ada siapa lagi ya? Banyak lah. Dan lagi-lagi Bapak tercinta. Ya, ada Song Kang Ho lagi. Nggak aneh sih kalau dia diajak ya di film berbahasa Inggris pertama gitu ya, sebagai ini kali, kuat karakternya kali. Dan yang jadi Yona kan anaknya juga yang di The Host. Iya benar. Udah gede dikit. Udah gede dikit. Kalau yang di The House kan masih kecil banget gitu ya. Cuman oke banget sih, aku suka banget film ini tuh karena secara teknis, secara cerita, secara karakter tuh kayaknya edan aja gitu. Ini tuh film kayak lu main game cuy. Lu tuh dari level 1 ke level 2, ke level 3 gitu, sampai lawan bosnya tuh bam kayak gini gitu. Ini tuh film tuh kayak gini feel-nya asli. Ke gerbong selanjutnya ada apa gitu. Itu tuh kayak bikin kita penasaran kan, pengen tahu ada apa di gerbong sana. Itu tuh yang paling memorable buat aku tuh gerbong yang banyak tentaranya itu loh. Iya, itu the best sih. Gila Yang sih. bawa kampak ya. Takut. Gerbang kebuka langsung banyak, itu tuh emang bener-bener pas nonton pertama kali tuh kayak Aduh ya Allah. anjir, gila men, Bisa nggak gitu. ditutup aja? Gila, itu tuh kayak wow. Dan lagi-lagi banyak karakter yang menarik, kayak karakter si Grey yang jagoan banget. Wah gila itu. Itu pertama dia masuk, itu keren banget Iya sih, gitu. iya sih. Gila sih, itu kayak kita tuh jadi kayak terbakar semangat cuy. Loncat-loncat gitu nanti. Iya, gila itu jadi kayak ayo gitu. Itu tuh kayak anjir, itu tuh kayak gila kan, keren cuy, gila. Itu ikonik. Terus ya itu dia, Tilda Swinton juga di sini jadi Menteri Mason. Itu juga ikonik sih, maksudnya ya. Dia sebagai antagonis gitu, dan emang mukanya tuh dibuat kayak antagonis banget gitu ya, dengan make up yang kayak Tapi gitu. antagonisnya tuh bukan yang keji gitu. Iya, Yang iya. paling jahat itu yang bego-bego. Iya, ternyata jahat benar-benar. gitu. Dan kamu tau gak sih Ilda itu, Hmm. dia ada lagi. Sebagai perempuan yang seperti itu, yang ngerebut wine-nya. Jadi Iya, ada iya, dua iya. karakter kan nggak kelihatan. Ini tuh film yang pasti lu pengen tahu endingnya gimana. Karena kalau udah di depan mau ngapain gitu sih. Sementara di luar sana bumi beku gitu ya. Asik sih. Dan apa namanya, kesenjangan kelas di sini tuh bener-bener kelihatan gitu ya. Gila sih. Sampai di akhir pun kan lu sebagai penonton mungkin pas nonton film ini bakal berpikir, oh bener juga ya Wilford, ya kan? Lu harus seimbang, cuy. Kalau nggak seimbang gimana dong gitu kan? Jadi di gerbong depan itu membutuhkan gerbong belakang, membutuhkan anak Iya. kecil. Nah, gerbong belakang bergantung sama depan untuk makanan. Iya. Karena yang jalanin kereta kan anak kecil itu. Iya, hidup itu kayak gitu kan, lu harus seimbang gitu. Kalau lu semuanya kaya, ya nggak bisa juga gitu ya. Semuanya miskin nggak bisa juga gitu ya. Jadi kayak emang harus ada di tengah-tengah gitu. Sekarang kalau semuanya kaya, yang Mau kerja, Iya, siapa? siapa? Iya, maksudnya film ini berhasil lah mempertanyakan si kesenjangan kelas-kelas itu gitu. memorable scene aku yang setiap gerbong kebuka. Iya, benar. Itu gila sih, bagus banget. Aquarium, Iya. ada SeaWorld gitu, Betul, ada betul, kolam betul. renang, ada sauna, ada salon gitu-gitu sih. Benar. Itu sih setiap dia buka. Terus sushi, restoran sushi di sekolah itu tuh kayak, hah, gerbong selanjutnya apa nih? Kayak gitu lah. Iya. Kalau kamu bisa milih, kamu pengen nambah satu gerbong lagi, gerbong apa? Apaan? Gerbong kasur. Aku juga. Nggak ada soalnya, nggak kelihatan di Gerbong sana. kegoleran sama gerbong bioskop. Dan FYI, Snowpiercer ini bakal ada seriesnya di Netflix bulan ini. Ya, Semoga ya, bagus. semoga oke. Soalnya emang sebenarnya Snowpiercer ini cocok dijadiin series. Karena kan ini tuh kayak berkepanjangan gitu ya. Tapi hebatnya ya film ini tetap bisa ngasih apa ya, ngasih tensi yang stabil gitu dari awal sampai akhir. Karakternya nggak tahu nih ya di series apakah akan ada lagi gitu ya karakter yang di filmnya gitu. Walaupun beda pemain kan udah kelihatan dari trailernya. Snowpiercer, aku kasih B+. Asik, B+ ya. Pengen amin tapi A aja deh, ini mah udah cukup menarik soalnya. Dari Snowpiercer ada Okja, 2 tahun sebelum ada Parasite ya. Dan ini film Bong Joon-ho pertama di Netflix. Kalau Okja emang jadi ngingetin kayak The Host lagi ya, karena di sini kita ngomongin creature gitu ya. Cuman mungkin ini
menariknya adalah karakternya semua kan rata-rata bule ya. Yang ngisi suara Okja itu tau nggak siapa? Siapa? Bibi yang di Parasite. Oh gitu. Iya. Tapi asik sih ngelihat Okja, soalnya banyak karakter-karakter gila ya. Tilda Swinton balik lagi ya. Terus ada Jack Gyllenhaal gitu. Terus ada Paul Dano sebagai teroris anti penyembelihan hewan. Apalah gitu. Pokoknya dia teroris Greenpeace. Enggak ngerti lah anjir. Itu juga lucu sih maksudnya. Masalah kehidupan lagi. Iya, biasa lah masalah kehidupan. Daging kan nggak cukup ini. Okja ini bisa memenuhi kebutuhan kayak gitu kan. Dan dagingnya itu enak banget katanya. Iya, benar. Jadi selalu ada isu-isu kelas gitu ya, sosial yang dibawa. Cuman ya ini science fiction lagi gitu. Aku suka sih sama binatangnya. Itu tuh apa sih? Gajah campur apa gitu. Itu lucu sebenarnya. Iya, bener. Apalagi pas dia mau gitu, dipuk-puk gitu pantatnya. Langsung brudul-brudul. Scene favorit aku tuh yang di ini, pas udah mau dieksekusi di pabrik itu. Oh iya, yang iya. banyak gitu. Banyak ya, banyak ya. banget, terus dia harus nyari gitu. Iya, iya. Terus itu sih ngeri banget Iya. sumpah. Cuman bagus. Ada yang diliatin kan yang di bagian Iya, dipotongnya iya, itu ya. Ngeri Gila. banget asli. Penjagalan. Di Cannes sempet dapet Boeing gitu. Iya, emang. Karena ya itu dia katanya kasus sama Netflix juga sih. Oh. Jadi Oh, karena iya. kan nggak suka kalau filmnya belum belum tayang di layar lebar gitulah. Ya emang jadi perkara sih. Tapi ternyata setelah itu kan bertahun-tahun kemudian akhirnya film Netflix ada yang masuk Oscar juga tuh. Iya kan. Jadi kayak lama-lama mungkin melunak. Tapi ya tetap tidak bisa dipungkiri sekarang nonton di streaming loh. Mau di mana lagi, bioskop nggak ada. Iya kan. Tapi kalau kasih nilai berapa? Aku samalah kayak The Host, B- aja. B- ya. Kalau aku B- lah ini. Karena aku udah host C ya, pas gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya tentu saja. Parasite. Betul. Parasite tuh ngebuktiin film Bong Joon-ho ini mahal. Iya, asli. Film ini bisa menang karena marketingnya juga mahal, asli. Iya kan, kalau nggak mah nggak akan ada. Orang Oscar nggak akan mungkin ngelirik gitu. Pas nonton ya banyak kejutan juga sih. Aku termasuk yang cukup menikmati Parasite sih. Iya. Aku juga sih nggak tahu kalau terakhir begitu banget. Bener. Awalnya kan kayak lucu-lucu gitu. Iya. Kakak taunya. Kalau ini mungkin emang bener-bener berubah 180 derajat ya di akhir ya. Kalau yang biasanya kan humornya mengikuti ceritanya gitu Iya, kan ya. bener. Kalau ini tuh kayak terpisah sengaja. gitu. Itu kayak emang dua film yang berbeda gitu. Tapi somehow ya nyambung gitu ya. Itu yang susah gitu bikin sesuatu semenarik ini gitu. Ini terjadi setelah dia 19 tahun berkarir berarti ya, bikin film panjang. Oh iya ya? Iya, dari tahun 2000 kan, bayangin. Ya mungkin dia bikin film pendek sebelum tahun 2000 udah beberapa juga sih, cuman kan secara profesional gitu. Dia dulu berarti bikin Barking Dogs Never Bite itu pas umurnya 31 kalau nggak salah. Dan sekarang 19 tahun kemudian ya, berarti umur 50-an ya, dia bikin Parasite dan akhirnya menang gitu ya. Kayak penantian yang dinanti-nanti sih. Ya ini mah nggak usah dibahas panjang sih, emang salah satu film yang oke lah. Mendingan nonton itu nggak tahu apa-apa nggak sih? Iya benar. Jadi mungkin karena nontonnya udah di hari ke 2 minggu atau setelahnya udah denger Iya, ini, benar. ekspektasi udah tinggi, ternyata ya udah gitu. Benar. Harusnya sih kayak aku nggak tahu apa-apa. Dan Parasite juga sekarang udah bisa ditonton di Viu ada kalau nggak salah, terus di video.com juga ada, di streaming legal udah ada juga, gampang nontonnya. Dan kalau ngomongin Parasite ya Song Kang-ho balik lagi ya, bersama Bong Joon-ho jadi saksi gitu ya. Dari dulu gue berkarir ya kan ya. Waktu itu juga aku sempat baca ada interviewnya si Baedona itu, dia seneng akhirnya Bong Joon-ho menang. Ya ngerasa awal karir sama dia gitu. Sampai sekarang ya emosional aja gitu melihatnya. Tapi kalau mau ngasih skor Parasite berapa? Aku Parasite B+. Asik. B+ ya. Kalau aku sih A aja lah. Emang film ini oke, cuman Mother masih the best sih kata aku. Aku Mother dan Memories of Murder. Iya benar. Urutin dong kamu. Dari nomor 1 sampai 7. Ayo. Kayak Mother, terus Parasite sama Snowpiercer itu sama, Memories of Murder, terus ada atau Barking Dogs Never Bite, Okja, baru The Host. Agak beda di atas sama aku. Oke. Memories of Murder dulu. Mother. Terus Snowpiercer. Baru aku suka Parasite, Barking Dogs Never Bite, terus Okja, The Host. Iya. Mungkin kayak gitu kali ya, aku kurang lebih. Aku lebih. sukain thrillingnya heboh gitu sih. Iya sih. Balik lagi gimana selera sih ya, sebenarnya. Sih. Tapi kan intinya aku ngasih juga bagus semua, yang terendah aja B- gitu. Bener. Jadi intinya sih aku suka film-filmnya. Film-film dia rata-rata semuanya asik lah ya. Silakan cobain tonton.
beberapa udah ada di streaming legal, sisanya cari sendirilah, udah pada pinter kan ya. Mungkin itu tadi ya, recap sedikit soal film-film Bong Joon-ho ya. Kita lihat selanjutnya Bong Joon-ho mau bikin apa lagi ya. Karena kayaknya kalau mau bikin lebih hebat lagi dari Parasite, wah itu PR yang sangat berat sih. Parasite itu udah gila-gilaan sih, gila. Ya kita lihat aja. Tapi yang terdekat lah itu, tetap seriesnya aku nunggu nih bulan ini. Snowpiercer ya, kita lihat apakah seriesnya benar-benar oke banget. Karena Parasite juga mau dibikin series, ujung-ujungnya sama HBO kalau nggak salah. Jadi pengen lihat dulu nih apakah Snowpiercer oke nih jadi series. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, berapa skor film-film Bong Joon-ho? Tulis aja di komen ya. Atau urutannya. Ya, urutannya kan tadi kita 1-7 kayak gitu. Kalau kalian urutannya segimana, tulis juga lah di bawah ya. Jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrib, nyalain lonceng. Dan juga beli kaosnya Cinecrib ya. Masih ada di Kitsch, di deskripsi, linknya ada. Silakan. Diskon. Bener, diskon, lebaran. Ayolah, murah ini. Mengemis. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.